Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel Belajar Bareng Yuk. Video ini kita bakal ngelanjutin tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Part 6. Oke, Pasal 176. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan oleh A. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani pada poin 1 hingga poin 4. Kemudian B. Gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani poin-poin berikut, dan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian D. Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani poin 1 dan 2. Kemudian yang E. Wali Kota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam satu wilayah kota. Pasal 177, pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib A. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan, dan B. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat 1. Pasal 178. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 179. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1 huruf B diberikan oleh seperti pada slide. Kemudian ini lanjutannya. Kemudian pasal 180, izin penyelenggaraan angkutan barang khusus diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ dengan rekomendasi dari instansi terkait. Izin penyelenggaraan angkutan alat berat diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang LLAJ. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang LLAJ. Pasal 181, tarif angkutan. Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang. Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek dan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek. Pasal 182, tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non-ekonomi. Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh sebagaimana pada poin-poin A hingga D oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ayat 3. Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non-ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang diatur dalam peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang LLAJ. LLAJ di sini lalu lintas dan angkutan jalan ya. Pasal 183, tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana pada pasal 151 huruf A ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan SPM yang ditetapkan. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum. Pasal 184, tarif angkutan umum barang sebagaimana pada pasal 181 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum. Pasal 185, subsidi angkutan penumpang umum. Ayat 1. Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh pemerintah atau Pemda dan atau Pemda. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 186, kewajiban perusahaan angkutan umum. Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang. Pasal 187, perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan. Pasal 188, perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 188. Pasal 190, pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan. Pasal 191, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Pasal 192, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Ayat 2, kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Tanggung jawab pada ayat sebagaimana pada ayat 1 dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut. Tentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 193. Pasal 194. Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum. Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. Pasal 195, hak perusahaan angkutan umum. Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 196. Hak perusahaan angkutan umum. Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 197, tanggung jawab penyelenggara. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib A. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan. Memberikan pelayanan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum, dan C. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum diatur sesuai dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab atas LLAJ. Pasal 198, industri jasa angkutan umum. Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat. Ayat 2, untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat, sebagaimana pada ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah harus A. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar, B. menetapkan standar pelayanan minimal, C. menetapkan kriteria persaingan yang sehat, D. mendorong terciptanya pasar, dan E. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 199, sanksi administratif. Ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167, 168, 173, 177, 186, 187, 189, pasal 190 dan pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa A. peringatan tertulis, B. denda administratif, C. pembekuan izin, dan atau D. pencabutan izin. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana pada ayat 1
diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 200 keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 2, penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kerjasama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat. Ayat 3-nya dapat dilihat sebagaimana dalam slide. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.